Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'alalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi manhaj dari buku Mengapa Memilih Manhaj Salaf, buah karya Syekh Abu Samah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab yang ke-7 berkaitan dengan salafiyah, kemudian firqah najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Ini sudah kita lewati beberapa pembahasan dari bab ke-7 ini, yaitu yang berkaitan pertama tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perpecahan umat ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah mengabarkan jauh-jauh hari apa yang bakal terjadi pada umatnya ini, yaitu al-furqah, perpecahan umat Islam. Sebagaimana ahli kitab dahulu mereka juga telah berpecah belah. Orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani kata Nabi telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Adapun umat ini akan berpecah belah kata Nabi menjadi 73 golongan. 72 tempatnya di neraka terlebih dahulu dan satu golongan yang masuk surga. Satu golongan yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian yang kedua tentang hadis-hadis at-taifah al-mansurah, yakni kelompok yang al-mansur, ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun telah kita dengarkan dan kita bacakan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menjelaskan ya at-taifah al-mansurah. Maka pada pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan yang ketiga ya. Pembahasan yang ketiga yaitu sifat-sifat firqah najiyah. Sifat-sifat dari firqah najiyah, ini golongan yang selamat, dan taifah al-mansurah, kelompok yang dimenangkan. Ya, ini kita akan lihat bagaimana sifat-sifat mereka dan juga apakah antara keduanya ada pertentangan pengertian dan perbedaan atau tidak. Nah, ini kita akan lihat dari keterangan para ahli ilmu berkaitan dengan hal ini semua. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan ini yang ketiga di halaman 79. Bagi para jamaah yang membawa buku, harap dilihat dari buku ini pembahasan yang ketiga, yaitu sifat-sifat firqah najiyah atau golongan yang selamat dan taifah al-mansurah, kelompok yang dimenangkan.
Dan juga apakah keduanya memiliki persamaan ataukah perbedaan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan di sini, yaitu terdapat berita-berita yang sahih dari Rasulullah SAW tentang penentuan sifat-sifat golongan yang selamat dan kelompok yang dimenangkan, baik manhaj maupun kenyataannya. Kemudian adapun tentang manhaj mereka, maka terdapat 3 lafaz yang menjelaskan gambaran umumnya. Ini berkaitan dengan manhaj dari At-Taifah Al-Mansurah dan Al-Firqah An-Najiyah. Yang pertama kita dengarkan, yaitu lafaznya adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa saja yang berada pada jalan yang aku dan para sahabatku tempuh pada hari ini. Jadi sekali lagi, lafaz yang pertama adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Aku dan para sahabatku yang pada hari ini menempuh jalan tersebut, yakni manhaj tersebut atau metode beragama itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa didapati dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian yang kedua lafaznya adalah al-jamaah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dan Sa'ad begitu. Kemudian sifat yang ketiga adalah as-sawadul a'zam, kelompok yang besar jumlahnya, sebagaimana dalam hadis Abu Umamah begitu. Inilah 3 lafaz yang bisa kita lihat tentang yakni Al-Firqah An-Najiyah atau juga At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian kita lanjutkan lagi para jamaah. Lafaz-lafaz hadis yang sahih ini maknanya satu dan tidak berbeda, sinonim dan tidak berselisih, segaris dan tidak bertolak belakang, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Apa kata beliau? Kemudian Rasulullah SAW ditanya, siapakah An-Najiyah? Ini golongan yang selamat itu. Beliau menjawab dengan jawaban yang ada dalam hadis, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Juga menjawab dengan jawaban yang ada dalam hadis, itu al-jamaah. Nah, jadi terkadang Nabi menyebutkan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, terkadang juga Nabi menyebutkan tentang al-jamaah, yakni jamaahnya para sahabat sudah pasti. Kemudian juga Nabi menjawab dengan jawaban as-sawadul a'zam, jumlah yang banyak. Dan yang ada dalam hadis juga, yakni wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, satu yang berada di surga yaitu al-jamaah. Nah, begitu para jamaah. Jadi ini merupakan jawaban dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan siapakah golongan yang selamat itu, kan begitu. Kemudian Al-Ajurri berkata lagi di sini, Al-Imam Al-Ajurri, maknanya satu insyaallah. Kemudian Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali berkata, Al-Ajurri berkata benar dan baik. Memang persoalannya seperti yang dia katakan, karena Taifah Mansurah itu adalah al-jamaah. Karena al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Jadi sepertinya al-jamaah di sini adalah sifat mulia, sifat terpuji yang ada pada para sahabat Nabi, dikarenakan manhaj mereka benar, dan sekaligus kepada siapa saja dari generasi-generasi umat ini yang berusaha berada pada sifat terpuji ini, yaitu al-jamaah, walaupun seorang diri, walaupun ada yakni di antara kaum muslimin dia seorang diri istiqamah berada di atas manhaj para sahabat, maka orang tersebut digolongkan dalam al-jamaah. Al-jamaah. Baik.
Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, nah ini kita lanjutkan lagi. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Baik, kita dengarkan lagi. Dari Amr bin Maimun al-Audi rahimahullah, beliau berkata, Mu'adz bin Jabal mendatangi kami di masa Rasulullah SAW, lalu masuklah ke dalam hatiku perasaan cinta kepadanya. Kemudian aku bermulazamah, yakni belajar dengan kepadanya, ya, sampai aku memakamkannya di negeri Syam. Kemudian aku bermulazamah belajar lagi kepada orang yang paling faqih setelah beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang ini, ya, selain berguru kepada, ya, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, lalu juga kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian pada suatu hari disebutkan kepadanya tentang diundurkannya sholat dari waktunya. Maka beliau berkata, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian dan jadikanlah sholat kalian bersama mereka sebagai sholat sunnah. Kemudian Amr bin Maimun berkata, kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya, bagaimana sikap kami terhadap jamaah? Beliau menjawab kepadaku, wahai Amr bin Maimun, sungguhnya mayoritas oranglah yang menyelisih al-jamaah, dan al-jamaah itu adalah yang menepati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun engkau seorang diri, walaupun kamu sendirian. Jadi ini berkaitan dengan keterangan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud tentang siapa itu al-jamaah, yaitu siapa? Sifat yang mulia yang, ya, disematkan kepada para sahabat dikarenakan mereka berada di atas manhaj yang benar. Kemudian siapa saja, nah ini dia, siapa saja yang mengikuti, ya, jejak atau manhaj para sahabat dengan baik dan benar, walaupun seorang diri, tidak ada masalah, disebut sebagai al-jamaah, ya, al-jamaah. Bayangkan, ya, berkaitan dengan, ya, lafaz yang lain, misalnya, ya, lafaz yang lain misalnya berkaitan dengan pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Artinya, sungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Lihat, ummah di sini, ya, walaupun dia seorang diri, ya, dikatakan sebagai ummah, namun makna umat di sini adalah pemimpin, ya, yang patut diteladani, ya, suri tauladan, pemimpin, ya, walaupun lafaznya ummah, umat. Kalau konotasi umat itu bagaimana jamaah? Konotasi umat itu bagaimana? Banyak. Oh, yang namanya umat kan gitu. Namun di sini konteksnya adalah, ya, umat di sini adalah pemimpin yang wajib dicontoh. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah nyatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Jadi kembali kepada al-jamaah tadi, ya, betul, secara konteks al-jamaah ini menunjukkan orang banyak sebenarnya, tapi yang diinginkan dari al-jamaah di sini adalah sifat terpuji, sekali lagi, yang disematkan kepada para sahabat dikarenakan mereka berada di atas manhaj yang benar, gitu. Dan juga al-jamaah atau sifat terpuji ini tertuju kepada siapa saja dari generasi-generasi kaum muslimin sampai generasi akhir zaman nanti, walaupun seorang diri namun istiqomah di atas manhaj para sahabat, maka tergolong al-jamaah, ya, al-jamaah, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kembali di sini. Abu Syamah dalam kitabnya Al-Ba'its ala Inkari al-Bid'ah wal Hawadits menukilkan riwayat di atas sebagai hujjah tentang perkataannya berikut ini, di mana telah datang perintah memegang teguh al-jamaah, yang dimaksud dengannya adalah berpegang teguh kepada kebenaran dan mengikutinya, walaupun orang yang berpegang teguh itu sedikit dan yang menyelisihinya itu banyak,
karena kebenaran ialah apa yang ditempuh oleh al-jamaah pertama, ya al-jamaah pertama, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Tidak perlu memperhatikan banyaknya orang-orang yang batil sesudah mereka. Jadi orang-orang yang menyimpang agamanya sesudah para sahabat begitu. Nah, ini berkaitan dengan al-jamaah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah memuji perkataan ini dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masaid Asy-Syaitan, ya. Apa kata beliau? Alangkah bagusnya perkataan Abu Muhammad bin Ismail yang dikenal dengan Abu Syamah dalam kitabnya Al-Hawadits wal Bid'ah. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan perkataan Abu Syamah di atas. Abu Syamah di atas, ya. Kemudian saya berkata, yakni penulis di sini mengatakan, telah jelas bagi orang yang memiliki sepasang mata bahwa al-jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Sedangkan at-taifah al-mansurah ini telah dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai, ya, tegak di atas kebenaran, ya, yakni yang tegak di atas kebenaran. Demikian juga kata taifah menurut bahasa Arab bisa dipergunakan untuk menunjukkan satu orang atau lebih. Jadi taifah itu memang kalau bahasa kitanya adalah golongan, ya, ya, atau kelompok lah begitu, yang memang secara tergambar begitu bahwa taifah ini banyak jumlahnya, sebagaimana al-firqah kan begitu. Namun perlu kita fahami bahwa apa yang dimaksud dengan al-jamaah tadi merupakan sifat terpuji begitu, ya, maka tidak berentangan jika yang disebut dengan al-jamaah adalah satu orang dan orang ini istiqamah di atas manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, kita dengarkan kembali seorang sastrawan Arab dari kalangan ahli fikih yaitu Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadits berkata, banyak orang mengatakan bahwa untuk dikatakan taifah paling sedikit adalah 3 orang, tetapi mereka salah dalam hal ini karena kata taifah bisa menunjukkan 1 orang, 3 orang atau lebih. Sebab kata taifah bermakna sebagian atau satu, kadang-kadang pula bermakna satu bagian dari kaum. Sebagaimana Allah berfirman, lihat dalam surat, ya, An-Nur, Allah berfirman ini, wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebahagian, dalam kurung sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ini ta'ifah, ya, yang bermana apa? Sebagian tadi, ya. Baik, saya katakan inilah yang telah disepakati oleh para imam ahli bahasa, ini ulama ahli bahasa, ahli agama, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab saya, ya, Al-Adillah, ya, wasyawahid ala, ya, wujub akhdh bil akhbar al-wahid, ya, fil ahkam wal aqaid, ya. Maka tidak diragukan lagi bahwa taifah al-mansurah adalah al-jamaah dan dia adalah, ya, as-sawadul a'zam, kelompok yang besar yang banyak, karena as-sawad al-a'zam itulah al-jamaah. Nah, jadi memang ini muter-muter sebenarnya. Artinya al-jamaah itu, ya, kata lainnya adalah, yakni taifah al-mansurah atau al-firqah an-najiyah. Jadi maksudnya dia, yakni lafaz-lafaz ini memiliki persamaan, bukan perbedaan. Ya, ingat itu, ya, bukan perbedaan, justru persamaannya begitu. Baik. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya berkata, perintah berjamaah dengan lafaz umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, karena al-jamaah adalah ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpegang teguh pada apa yang ditempuh para sahabat,
meskipun menyendiri dari orang-orang yang sudah mereka, bukanlah ia termasuk orang-orang yang menentang dan menyelisih al-jamaah. Tetapi barang siapa ia menyelisih sahabat dan mengikuti orang-orang yang sesudah mereka, maka dia menjadi penyelisih al-jamaah. Sedangkan pengertian al-jamaah sepeninggal para sahabat adalah orang-orang yang pada diri mereka berkumpul unsur-unsur agama, akal dan ilmu, serta senantiasa meninggalkan hawa nafsu yang ada pada mereka walaupun jumlah mereka sedikit. Al-jamaah itu bukanlah kumpulan manusia-manusia rendahan, orang-orang kecil tidak berilmu meskipun jumlahnya banyak, bukan. Jadi ini keliru kalau dikatakan bahwa al-jamaah itu adalah sekumpulan orang banyak, orang awam lagi, ya. Ini bukan seperti ini. Ya, mereka adalah sifat terpuji, sekali lagi, yang dialamatkan kepada siapa? Kepada para sahabat, itu masalahnya. Dan para sahabat orang yang berilmu, ya kan? Orang-orang yang berilmu. Nah, inilah maksud dari al-jamaah, sifat terpuji. Ya, walaupun memang ada nanti di akhir zaman satu orang misalnya yang istiqomah di atas manhaj salaf, tetap dikatakan sebagai al-jamaah, bagian dari al-jamaah. Baik. Kemudian Ishaq bin Rahawai berkata, seandainya kamu bertanya kepada orang yang tidak tahu, yakni bodoh, tentang as-sawadul a'zam, niscaya ia akan mengatakan bahwa maksudnya adalah jamaah manusia, ini orang banyak. Mereka tidak mengetahui bahwa al-jamaah adalah seorang alim yang berpegang teguh kepada athar Rasulullah SAW dan sunnahnya. Maka siapa saja yang bersama orang alim ini dan mengikutinya, maka dia adalah al-jamaah. Lihat. Jadi sudah kita dengarkan ya, sekian pandangan para ahli ilmu bahwa al-jamaah itu adalah sifat terpuji, ya, yang tertuju kepada siapa saja yang berusaha istiqomah di atas manhaj salaf walaupun seorang diri. Nah, ini berkali-kali kita ungkapkan seperti ini agar lebih paham. Kemudian Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, ketika menegaskan pemahaman yang sesuai as-sunnah as-sahihah ini, mengatakan, lihatlah pernyataannya, niscaya akan jelas kesalahan orang yang menganggap bahwa al-jamaah adalah al-jamaah sekumpulan orang banyak walaupun tidak terdapat seorang alim pun di tengah-tengah mereka. Ini merupakan pemahaman orang-orang awam dan bukan pemahaman para ulama. Lihat. Jadi bisa dibedakan antara yakni al-jamaah menurut orang awam dengan al-jamaah menurut ulama, itu beda. Ya, itu bisa dibedakan, ya. Al-jamaah menurut orang awam adalah sekumpulan orang banyak, kan gitu. Tanpa dilihat bagaimana ilmunya dan seterusnya. Tapi kalau al-jamaah menurut ulama adalah, sekali lagi, pujian, ya, tertuju kepada para sahabat Nabi yang berpegang teguh dengan manhaj yang benar, dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar walaupun seorang diri. Makanya lihat dalam ayat yang mulia, contoh ya, dari surat At-Taubah ayat 100. Dari surat At-Taubah ayat 100 apa bunyinya? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya. Yang artinya, dan orang-orang yang ya pertama-tama ya lebih dahulu masuk agama Islam, yaitu dari golongan muhajirin dan ansar, dan siapa saja, lihat, siapa saja yang mengikuti mereka, mengikuti manhaj mereka dengan baik. Nah, jadi Allah tidak membatasi, kan? Allah katakan walladzina taba'uuhum bi ihsanin, dan siapa saja ya yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya mau berapapun silahkan, ya, yang mengikuti manhaj salaf ini mau berapapun masuk dalam ayat yang mulia ini. Berarti tidak ada pembatasan harus sekian, nggak ada, gitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kembali di sini kita lihat ya. Ini merupakan pemahaman orang-orang awam dan bukan pemahaman para ulama.
hendaklah orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah memantapkan pijakannya ketika berada di tempat licin agar tidak tersesat dari jalan yang lurus, tetapi tidak ada taufik kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjut kepada perkataan dari ulama yang lain, Al-Imam Al-Lalakai atau Al-Lalakai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah saat menjelaskan sifat Taifah Mansurah dan Firqah Najiyah, apa kata beliau? Para penentang marah terhadap Taifah Mansurah karena mereka adalah sawadul a'zam dan mayoritas terbanyak pada diri mereka terdapat ilmu, hukum, akal, kesabaran, kekhalifahan, kepemimpinan, kekuasaan dan politik. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat Jumat serta peribadatan yang lain, orang-orang yang menegakkan sholat-sholat berjamaah serta menghidupkan masjid-masjid, menegakkan manasik haji serta hari raya, menegakkan ibadah haji serta jihad, memberikan kebaikan kepada para perantau yang imigran maupun para pendatang, dan mereka merupakan penjaga perbatasan-perbatasan serta harta kekayaan negara. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan apa? Oleh karena itu, Firqah Najiyah disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah mayoritas terbanyak dan sawadul a'zam, ya, jumlah yang a'zam, yang banyak begitu, ya. Saya berkata, ini penulis, renungkan dan ingatlah kata-kata yang bernilai tinggi ini wahai saudara, karena hal itu dapat menghilangkan kesulitan yang terjadi akibat memahami hadis-hadis Rasulullah SAW terdahulu tentang perpecahan umat berdasarkan interpretasi yang salah dari orang-orang awam atau berdasarkan asumsi salah dari sebagian ahli fikih. Kata-kata para ulama yang berharga mahal ini juga akan dapat melenyapkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai kelompok-kelompok sesat yang menolak hadis-hadis tentang perpecahan umat tersebut karena dianggap menyelisih kenyataan yang ada. Sebab hadis-hadis tersebut telah menetapkan bahwa mayoritas umat Islam masuk neraka lantaran menurut prasangka mereka mayoritas umat Islam beragama berdasarkan bid'ah dan kesesatan. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya mayoritas umat Islam akan diseret oleh fitrah sehat mereka menuju akidah yang benar insyaallah. Oleh sebab itulah para tokoh besar mazhab khalaf berangan-angan untuk mati dalam agamanya orang-orang awam yang lemah, sebab fitrah mereka masih lurus. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat para jamaah, di antara orang itu lebih tertarik menggunakan akal, ya, sehingga yang ada adalah akal-akalan dalam beragama atau menurut perasaan semata dalam beragama, maka yang timbul adalah kerusakan. Yang timbul justru adalah kerusakan dan penyimpangan, gitu ya. Kesesatan itu yang muncul. Nah, begitu ya kita menggunakan akal sehat dan fitrah yang lurus dengan petunjuk para sahabat dalam beragama ini, maka kita pun akan selamat. Kita pun akan selamat dalam beragama dunia akhirat, kan begitu. Nah, inilah yang kita harapkan. Makanya lihat para ahli-ahli filsafat di zaman dahulu, akhirnya mereka mentok sudah, ya, dalam pemikiran mereka dalam mencari kebenaran dalam agama ini tidak kunjung didapat. Akhirnya mereka menyerah dan berkeinginan untuk berada pada agama orang-orang tua, ya, berada pada agama orang-orang tua, ya, yang mana yang cara beragama mereka itu benar, cara beragama mereka itu sahih. Nah, inilah yang mereka inginkan. Baik, kembali di sini tidak diragukan lagi, Taifah Mansurah inilah yang berada pada jalan Nabi SAW dan jalan para sahabatnya, karena ia berada dalam kebenaran, sedangkan kebenaran adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang tetap berada pada jamaah, jalan al-jamaah sebelum terjadi perpecahan, walaupun sendirian,
maka dia adalah al-jamaah walaupun seorang diri. Bayangkan ya, dia adalah al-jamaah. Baik, kemudian kita dengarkan lagi. Dengan demikian jelaslah sudah petunjuk-petunjuk manhaj firqah najiyah dan taifah al-mansurah, yaitu satu ya, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf atau pendahulu umat ini, itu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersamanya ya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ya, ini yang pertama ya. Yang berikutnya lagi, senantiasa mengajak pada persatuan umat berdasarkan pemahaman ini, karena pemahaman ini merupakan wujud dari berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, inilah manhaj yang merupakan solusi tepat untuk mengembalikan kejayaan umat Islam yang telah hilang dan untuk merealisasikan harapan mereka yang telah diikrarkan, karena manhaj ini adalah agama yang dibangun atas dasar fitrah dan niscaya ketetapan Allah Azza wa Jal tetap terlaksana. Baik. Adapun kondisi nyata firqah najiyah dan taifah mansurah, maka telah disebutkan dalam 4 sifat. Apa itu? Yang pertama, sifatnya adalah la tazalu taifah. Artinya apa? Bahwa senantiasa akan ada kelompok yang terus menerus sampai akhir zaman nanti, begitu. Ini janji Nabi. Ini bagian apa? Dari nubuah beliau, berita kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, zahirina al haqqi. Mereka berada di atas kebenaran, yakni bermakna mendapatkan kemenangan. Kemudian yang ketiga, la yadhurhum man khadzalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan dan menyelisihi mereka, bermakna menjengkelkan ya ahli bid'ah dan orang-orang kafir. Kemudian sifat yang ketiga, kullu hafin nari illa wahidah, yakni semuanya bertempat di neraka kecuali satu, yakni yang makna yang satu ini adalah al-firqah an-najiyah atau at-taifah al-mansurah. Jadi ini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi memberikan jaminan bahwa terus menerus dari generasi ke generasi akan terus ada sekelompok dari umat ini yang bagaimana? Zahirina al-haqqi, berada di atas kebenaran, menampakkan kebenaran. Kemudian yang berikutnya, la yadhurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan diri mereka siapapun yang menyelisih mereka, gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan oleh Nabi, kullu hafin nari illa wahidah, ya, semuanya bertempat di neraka kecuali satu yang bertempat di surga, yaitu at-taifah al-mansurah atau al-firqah an-najiyah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kembali di sini ya, sedikit lagi. Adapun eksistensi firqah najiyah secara terus menerus dan kemenangannya, maka semua hadis tentang taifah al-mansurah telah bersepakat menunjukkan bahwa firqah najiyah dan taifah mansurah tetap ada, tetap terus ada dengan istiqomah dalam lisan sampai hari kiamat, sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian. Baik. Ini merupakan sifat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, karena di dalamnya terdapat mukjizat Rasulullah SAW yang sangat jelas, di mana apa yang beliau beritakan betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Nah, ini tadi sudah dikatakan bahwa Nabi jauh-jauh hari sudah menegaskan bahwa umat ini akan berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 bertempat di neraka terlebih dahulu dan satu yang langsung masuk surga. Nah, satu golongan yang masuk surga ini sudah Nabi jelaskan dengan sangat gamblang. Siapa satu golongan yang masuk surga ini? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Dalam riwayat yang lain al-jamaah. Dalam riwayat yang lain ya, Nabi sebutkan as-sawadul a'zam, ya, golongan yang besar jumlahnya, begitu ya, atau dengan lafaz-lafaz yang semisal, yang semuanya ini adalah sama ya, dan semuanya mengacu kepada at-taifah al-mansurah, kemudian al-firqah an-najiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT,
Kembali lagi di sini ya. Al-Munawi rahimahullah dalam Faid Al-Qadir mengatakan apa? Di dalamnya terdapat mukjizat yang jelas, karena ahlu sunnah wal jamaah senantiasa menang pada setiap masa sampai sekarang, sejak mulai munculnya bid'ah dengan segala ragam bentuk dan jenisnya seperti Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah dan yang lain. Belum pernah ada seorang pun dari mereka yang berhasil menegakkan daulah atau negara. Sementara itu kekuatan mereka tidak pernah berlangsung lama. Bahkan setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah Azza wa Jalla selalu memadamkannya dengan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Ujian dan karunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit lagi kita akan menyelesaikan ini. Adapun adanya firqah najiyah menjengkelkan ahli bid'ah dan orang-orang kafir, maka kelompok ini adalah kelompok baik yang ditanam oleh Allah Azza wa Jalla hingga tumbuh kembangnya hingga tumbuh tunasnya dan menguat serta tegak lurus pada pokoknya atau akarnya, tidak bengkok, bahkan kuat lagi kokoh apabila dilihat oleh pakar pertanian yang berpengalaman tentang mana tanaman yang tumbuh subur dan tidak subur, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Niscaya mereka akan bergembira dan menyukainya. Sedangkan apabila dilihat oleh mata orang-orang yang sesat, para pendusta, para pembohong, niscaya hati mereka dipenuhi oleh kejengkelan dan kebencian. Katakanlah, ya, matilah kalian disebabkan kejengkelan kalian. Nah, ini berkaitan dengan masalah ini Allah abadikan ya, tentang para sahabat itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Coba kita lihat, yakni Allah nyatakan dalam surat Al-Fath ayat 29, wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaz fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya perumpamaan mereka ini para sahabat di dalam Injil. Lihat, jadi sifat-sifat para sahabat Nabi itu sudah ada dalam Taurat dan Injil para jamaah. Nah, ini Allah pertegas dalam ayat yang mulia ini, perumpamaan mereka itu para sahabat dalam Injil laksana tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadi tanaman, ya, tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, ya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Nah, jadi inilah berkaitan dengan sifat terpuji yang Allah nyatakan dalam ayat yang mulia ini yang ada pada para sahabat, dan ternyata sifat-sifat mereka juga ada dalam Taurat dan Injil. Jadi selain sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, juga sekaligus sifat-sifat dari para sahabat beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan keterangan dari para ahli ilmu bahwa pada dasarnya, ya, semua penamaan-penamaan ini sama semuanya, tidak ada perbedaan, bahkan saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Baik, kembali lagi di sini. Tidak diragukan lagi, ini juga merupakan sifat Taifah, ya, Al-Mansurah, ahli hadis, orang-orang yang berjalan mengikuti jejak-jejak generasi awal yang menjadi teladan, yaitu Muhammad SAW dan para sahabatnya, orang-orang yang menimba ajaran Islam dari sumbernya yang murni, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah. Kesengajaan dari Allah untuk menjengkelkan orang-orang kafir ini menjelaskan bahwa kelompok ini adalah tanaman yang ditanam Allah Azza wa Jalla dan dipelihara dengan pembinaan dari Rasulullah SAW. Maka hal ini termasuk dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT, karena kelompok ini merupakan alat untuk menjengkelkan musuh-musuh Allah yang berupaya mematikan dan memadamkan cahaya Allah dalam jiwa-jiwa kaum muslimin,
akan tetapi Allah Azza wa Jalla senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang musyrik benci, dan Allah senantiasa memenangkan agamanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Nah, ini. Oleh sebab itu, engkau lihat ahli bid'ah selalu memusuhi ahlul hadis dimanapun dan kapanpun. Nah, ini yang menjadi yakni perseteruan antara ahli hadis atau ulama kita di masa dahulu sampai sekarang dengan ahli bid'ah dari zaman dahulu sampai ke zaman kita sekarang ini. Abu Uthman Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis mengatakan apa? Tanda-tanda ahli bid'ah cukup jelas bagi ahli sunnah. Ciri-ciri dan tanda-tanda yang paling jelas adalah besarnya kebencian mereka terhadap penyampai hadis Nabi SAW. Mereka melecehkan, menghina, serta menjuluki ahlul hadis dengan hasyawiyah. Itu orang-orang yang vulgar tekstual, jahalah, ini orang-orang yang bodoh, zahiriyah, orang-orang yang tekstual, musyabbihah, ini penyerupa, sifat Allah dengan sifat makhluk, begitu. Maka karena mereka meyakini bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW tidak mengandung ilmu, sedangkan ilmu itu adalah apa yang disampaikan setan kepada mereka, yang intinya merupakan hasil akal pikiran rusak mereka, hasil bisikan-bisikan hati gelap mereka, hasil hembusan-hembusan hati mereka yang kosong dari kebaikan, dan hasil perkataan mereka serta hujah-hujah yang sebenarnya bukan hujah tetapi syubhat-syubhat mereka yang lemah dan batil. Nah, kita ingatkan di sini, diingatkan dengan ayat Al-Qur'an dari surat Muhammad ayat 23, ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Artinya mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surat Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya, sungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi inilah berkaitan dengan apa yang kita lihat dari dua ayat yang mulia ini tentang apa yang Allah kehendaki, tentang manhaj para sahabat yang terus akan berkibar gitu terus akan eksis sampai akhir zaman, walaupun memang ada orang-orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita baca ini berkaitan dengan pembicaraan kita yang ketiga Ahmad bin Sinan Al-Qattan wafat di tahun 258 Hijriah berkata apa? Tidak ada seorang pun ahli bid'ah di dunia ini kecuali dia pasti membenci ahli hadis. Maka apabila seorang mengadakan bid'ah, niscaya akan hilang darinya rasa manisnya hadis. Bayangkan. Nah, ini permasalahannya. Jadi kapanpun dimanapun yang namanya ahli bid'ah itu nggak akan suka dengan ahlu sunnah atau salafi begitu. Kenapa? Karena yang namanya salafi ini menjunjung tinggi dalil, menjunjung tinggi apa? Dalil, memuliakan dalil, mengagungkan dalil. Adapun ahli bid'ah nggak ada dalil bagi mereka. Bahkan mereka alergi kalau disebutkan dalil dari Nabi, dari para sahabat, mereka alergi, nggak suka, tidak suka mereka itu. Nah, inilah realita yang jelas, nyata betul bahwa mereka menghindar dari apa yang difahami oleh para sahabat. Nah, kira-kira begitu para jamaah. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini Abu Nasr bin Salim Al-Faqih wafat di tahun 305 Hijriah juga mengatakan tidak ada yang lebih berat dan lebih dibenci oleh orang-orang yang menyimpang daripada mendengar dan meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Nah, dengan sanadnya, bayangkan jadi inilah perjuangan para ulama kita terdahulu sampai dari zaman para sahabat, di mana para sahabat kan yakni menyebarkan hadis-hadis Nabi
ya, dalam rangka menerangkan agama, para sahabat itu menyebarkan hadis-hadis Nabi, menerangkan akidah, menerangkan fikih, ya kan, menerangkan apa lagi, tafsir Al-Quran dan lain sebagainya itu dengan hadis-hadis Nabi. Sudah pasti, ya, selain dari Al-Quran juga hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang tidak disukai oleh para ahli bid'ah. Nggak akan ketemu gitu, nggak akan ketemu antara ahli sunnah atau ahli hadis dengan ahli bid'ah. Baik. Dari Ismail Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, beliau berkata, dahulu saya dan Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi pernah berada di tempat Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Maka Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi berkata kepada Ahmad bin Hambal, wahai Abu Abdullah, ini kunyah bagi Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, ya, mereka menceritakan kepada Abu Qatilah di Mekah tentang ahlul hadis. Lalu Abu Qatilah berkata, mereka adalah orang-orang yang jelek. Maka Imam Ahmad bin Hambal bangkit berdiri sambil menyingsingkan lengannya. Beliau berkata, zindik, zindik, zindik. Bayangkan ya, diulang 3 kali. Ya, ini celaan Imam Ahmad terhadap siapapun yang menghinakan ahli hadis, ya, atau ulama di masa itu. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya. Baik. Kemudian Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulum al-Hadis berkata apa? Demikianlah yang telah kami mengerti baik selama dalam perjalanan kami maupun ketika berada di dalam negeri-negeri kami, tentang setiap orang yang memiliki suatu penyimpangan dan kebid'ahan, ia pasti tidak memandang at-Taifah al-Mansurah kecuali dengan pandangan menghina, dan pasti, ya, menamainya dengan hasyawiyah, ya, yaitu orang-orang yang vulgar secara tekstual begitu. Baik. Kemudian sekali lagi, ya, dikit lagi nih. Abu Hatim Ar-Razi berkata, tanda ahli bid'ah adalah mencela ahlul athar, yakni ahlu sunnah. Tanda, yakni orang-orang zindik, adalah penamaan mereka terhadap ahlul athar sebagai hasyawiyah. Dengan penamaan itu mereka berkehendak untuk mementahkan athar atau sunnah tanpa tanda qadariyah adalah, ya, penamaan mereka terhadap ahlu sunnah sebagai musyabbihah, penyerupa sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan tanda Rafidhah adalah penamaan mereka terhadap ahlul athar sebagai, ya, nabitah dan nasibah. Ini orang yang melakukan permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, na'udzubillah min dzalik. Ini gelar-gelar, ya, yang dialamatkan kepada ahlul hadis atau ahlus sunnah di masa dahulu. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf mengatakan apa? Semua ini adalah fanatisme golongan dan tidak ada nama yang melekat pada ahlus sunnah kecuali satu nama saja, yaitu ahlul hadis. Nah, kemudian beliau berkata, aku melihat bagaimana cara ahli bid'ah ketika membuat gelar-gelar yang mereka berikan kepada ahlus sunnah, akan tetapi dengan karunia dan anugerah Allah tidak ada satupun di antara gelar-gelar itu yang bisa dilekatkan kepada ahlus sunnah. Mereka menempuh jalan sebagaimana cara yang ditempuh oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT melaknat kaum musyrikin. Sungguhnya kaum musyrikin telah memberikan gelar-gelar jelek kepada Rasulullah SAW. Sebagian ada yang menyebutnya sebagai tukang sihir, sebagian lagi menggelarinya sebagai dukun, sebagian lagi ada yang menggelari sebagai penyair, sebagian lagi ada yang mengatakan sebagai orang gila, sebagian lagi menyebutnya sebagai tukang bohong, pendusta pada Rasulullah SAW, sangat jauh dan berlepas diri dari semua gelar-gelar jelek itu. Beliau tidak lain hanya seorang Rasul dan Nabi yang dipilih oleh Allah SWT, ya, terpilih oleh Allah, ya, dan Allah berfirman, unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat permisalan tentang kamu, maka setelah mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Lihat,
Jadi memang kalau kita dengarkan di zaman sekarang kok ya banyak itu dari para ahli bid'ah itu menyematkan ya gelar-gelar yang buruk-buruk kepada ahli sunnah, kepada salafiyun, maka jelas ini telah terjadi dari zaman Nabi. Telah terjadi ya penjelek-jelekan ini dari zaman Rasulullah SAW, di mana Nabi sendiri dikata-katain apa? Penyair lah, ya pendusta lah kan gitu ya, atau apa lagi? Orang gila misalnya, atau yang semisal begitu. Jadi inilah tentang diri Nabi yang di masa itu dijelek-jelekan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang jahiliyah. Maka hal ini bisa berulang di zaman kita sekarang ini. Siapapun yang berpegang teguh dengan manhaj Nabi dan manhaj para sahabat pasti akan mendapatkan celaan-celaan manusia, dan ini merupakan sunnatullah. Merupakan apa? Merupakan sunnatullah. Ini hal yang biasa, kita anggap hal yang biasa, kita wajib bersabar saja. Ya, artinya apa? Ya, celaan mereka nggak akan bermanfaat bagi kita. Celaan mereka tidak akan mempengaruhi dakwah ini, tidak akan membahayakan ya, orang-orang yang istiqomah di atas manhaj salaf. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kita bersabar. Toh kita lihat dakwah ini semakin berkembang karena sikap kita telah bersabar ya dari zaman dahulu, bersabar atas celaan-celaan orang, hinaan-hinaan orang ya. Semuanya itu ya disikapi dengan sabar, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembangkan dakwah salaf ini. Allah yang menyebarkannya, Allah yang berikan hidayah taufik kepada manusia-manusia untuk menerima manhaj salafus salih. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita baca. Ini sampai nanti halaman 95 lah ya. Baik, setelah ayat ini kita dengarkan lagi. Demikian pula lah yang dilakukan oleh ahli bid'ah, semoga Allah menghinakan mereka. Mereka memberikan celaan kepada para penyebar hadis-hadis Nabi, para pembawa asar-asar beliau, dan para periwayat hadis-hadis beliau, orang-orang yang meneladani serta mengikuti sunnah beliau, orang-orang yang dikenal sebagai ahlul hadis, ashabil hadis ya. Maka sebagian ahli bid'ah menggelari mereka sebagai hasyawiyah, sebagian lagi menggelari musyabbihah, sebagian lagi menggelari ya nabitah, sebagian lagi nasibah, dan sebagian lagi yang lain dengan jabriyah. Sedangkan ashabul hadis terjaga, berlepas diri, bersih dan suci dari celah-celahan tersebut. Mereka tidak lain adalah pengikut sunnah yang cemerlang, pengikut ya sejarah, pengikut sirah atau sejarah kehidupan Nabi yang diridhoi, pengikut jalan-jalan lurus, pengikut hujah-hujah yang agung lagi kokoh. Allah telah memberikan taufik kepada mereka untuk mengikuti kitabnya, wahyunya dan firmannya, serta mengikuti wali-wali terdekatnya, dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dan dalam hadis-hadis beliau, di mana di dalamnya Nabi memerintahkan agar umatnya berbuat ma'ruf, baik dalam perkataan maupun beramal atau perbuatan, mencegah mereka dari perbuatan yang munkar, baik dalam perkataan maupun dalam beramal. Allah Azza wa Jalla telah menolong mereka untuk berpegang teguh pada sirat, ini sejarah ya, sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, dan untuk mengambil petunjuk dengan senantiasa berkomitmen terhadap sunnah Nabi SAW. Nah ini ya, kalau kita mempelajari sirah Nabi, kehidupan Rasulullah SAW, baru tahulah kita bagaimana para sahabat dahulu memperjuangkan ya manhaj ini, dan mereka terus tetap istiqomah di atas manhaj ya Rasulullah SAW. Saya katakan, sebagaimana halnya umat-umat lain berkerumun mengerubuti umat Islam, demikian juga firqah-firqah ahli bid'ah pun bersatu mengerubuti para salaf, yakni menentang ya, atau memerangi lah para salaf ya, ahlul hadis. Sebab salaf ahlul hadis ini tinggi kedudukannya di kalangan firqah-firqah saat itu, sebagaimana umat Islam tinggi kedudukannya di kalangan umat-umat lainnya, dengan
celaan-celaannya itu mereka berkeinginan untuk mencela, menjatuhkan para saksi kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana telah dilakukan oleh pendahulu mereka sebelumnya, itu kaum Rafidhah, ya, Khawarij, Qadariyah terhadap para pendahulu kita yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari Ahmad bin Sulaiman yani At-Tustari, beliau berkata apa? Aku telah mendengar Abu Zur'ah berkata, jika kamu melihat seorang melecehkan sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah dia itu zindik. Sebab Rasulullah SAW dalam pandangan kita adalah benar, Al-Quran adalah benar, sedangkan orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah itu kepada kita adalah para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak lain hanyalah, ya, berkeinginan untuk mencela atau menjatuhkan para saksi kita itu supaya dapat membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah, padahal mereka mereka lebih berhak dicela. Mereka itu zindiq. Nah, lihat, ini pernyataan yang tegas sekali bagi siapa saja yang berani mencela salah seorang sahabat Nabi, langsung dinyatakan sebagai zindiq. Zindiq ini lebih dekat kepada kekufuran, sangat dekat kepada kekafiran, zindiq, begitu, ya. Kemudian kita dengar lagi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau berkata apa? Supaya menjadi jelas bagimu bahwa orang-orang yang mencela ahlul hadis dan berpaling dari mazhab mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang bodoh, zindik dan munafik. Oleh karena itu, ketika sampai kepada Imam Ahmad tentang berita Abu Qatilah yang mengatakan bahwa ahlul hadis adalah orang-orang jelek, maka saat ahlus sunnah disebutkan di hadapannya di Mekah, maka Imam Ahmad bangkit seraya menyingsingkan baju sambil berkata tentang Abu Qatilah ini, zindik, zindik, zindik. Lalu Imam Ahmad masuk ke dalam rumahnya karena beliau mengetahui maksud dari ucapan Abu Qatilah. Saya berkata, ya, demikianlah para ulama Rabbani umat ini selalu waspada terhadap para da'i dan kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesesatan serta para spion mereka dengan maksud untuk memberi peringatan dan perhatian sehingga orang-orang baik, ya, tidak terjatuh ke dalam perangkap tipu daya dan tipu muslihat mereka. Nah, ini. Jadi dari zaman dahulu memang para ulama kita sudah berupaya itu untuk, ya, melindungi umat ini dari syubhat para ahli bid'ah. Contoh, ya, kita ambil contoh di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, di zaman Ali bin Abi Thalib muncul kelompok apa? Kelompok Syiah dan Khawarij. Maka untuk melindungi umat ini dari syubhat-syubhat, ya, Khawarij misalnya, ya, Khalifah Ali mengutus siapa? Ibnu Abbas untuk, ya, berdebat dengan mereka. Akhirnya berbagai syubhat yang ada di kepala mereka dapat diselesaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, ini dalam rangka apa? Melindungi umat ini. Dan sebahagian mereka rujuk taubat, bergabung kembali dengan Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, kan begitu. Nah, kemudian juga muncul kaum yang lainnya, dan jelas para ulama telah bersikap tegas, ya, terhadap ahli bid'ah, dan para ulama kita telah berusaha sekali lagi menjelaskan, menerangkan akidah yang sahih dan sekaligus membantah berbagai macam syubhat-syubhat para ahli bid'ah itu. Nah, ini, ya, ini sudah dilakukan dari zaman para sahabat dahulu sampai kepada ulama di zaman kita sekarang ini, dan terus akan ada yang namanya as-sira' bainal haqqi wal batil, ya, yakni pertentangan antara yang hak dengan yang batil itu selalu ada itu selalu ada, antara dakwah tauhid dengan dakwah syirik, antara dakwah sunnah dengan dakwah bid'ah, antara, ya, kebaikan-kebaikan melawan keburukan-keburukan, kan begitu. Ini terus ada, akan terus ada sampai akhir zaman nanti, dan ini merupakan hal yang, ya, biasa terjadi dan bagian dari sunnatullah
Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan tinggal diam. Allah akan membela ya nabinya. Allah akan membela para sahabat. Allah akan tegakkan manhaj yang benar ini. Allah akan sebarkan akidah yang benar sahihah ini. Kan begitu. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan tersebar luas dan akhirnya umat Islam faham tentang akidahnya, tentang manhaj nabinya atau para sahabatnya, para sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in, dan akan mengetahui pula kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, ini yang kita lihat di zaman kita sekarang ini ya, dan tentunya ya inilah yang menjadi pemikiran bagi kita semua. Hendaknya kita bisa ya ini terus istiqomah di atas manhaj yang benar, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, nanti kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua di sini di halaman 96 tentang al-ghuraba. Ya, orang-orang yang asing gitu ya. Nanti kita akan jelaskan ini karena pembahasannya panjang sekali. Ya, kita akan ambil pada ya waktunya nanti insyaallah taala. Silakan kalau ada pertanyaan dari para jamaah. Jika ada pertanyaan dari apa yang disampaikan tentang pembahasan yang ketiga mengenai sifat-sifat golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari keterangan dari para ulama juga telah kita dengarkan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan dari para jamaah terkait dengan materi kita di pagi hari ini atau yang telah kita ambil sebelum-sebelumnya juga boleh. Silakan.